Dari Indonesia Raya inilah yang kemudian kita pelajari bersama. Jadi di Indonesia Raya ini kan ada bait di situ, hiduplah tanahku, kemudian hiduplah negeriku, dan setelah itu bangsaku, rakyatku semuanya. Indonesia adalah negara agraris. Setidaknya ungkapan itu yang kerap kita dengar. Tapi tahukah Anda bahwa hari-hari ini Indonesia justru punya masalah dengan regenerasi para petaninya? Jika Anda mengamati sekeliling, Anda mungkin akan mendapati lebih banyak petani yang usianya sudah tak lagi muda. Hari ini saya akan ngobrol dengan Mas Komarun Najmi atau yang lebih akrab disapa Mas Komar. Dia adalah pendiri komunitas Sekti Muda, yang mana komunitas yang bergerak di bidang pendidikan untuk anak-anak muda. Tapi sebelum itu, Sobat Polgov, mari kita saksikan dulu video profil dari Sekti Muda yang berikut ini. Sekolah Tani Muda atau yang lebih akrab dengan sebutan Sekti Muda merupakan organisasi yang bergerak di bidang pertanian bagi anak muda. Sekti Muda lahir sebagai bentuk kepedulian terhadap semakin menurunnya angka regenerasi petani di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Berdiri sejak tahun 2014, Sekti Muda telah berhasil memfasilitasi pendidikan untuk para pemuda yang tertarik mendalami dunia pertanian. Siang Mas Komar. Monggo Mas. Pakan kambing ini Mas. Ini domba Mas. Bahasa Indonesia ini domba. Jadi bahasa Beda, Mas, Indonesia beda. yang tepat untuk wedhus Jawa, wedhus gembel ini adalah domba. Nggih, beda nih. Oh, bedanya apa Mas? Ini tampilan yang jelas. Oh. Kalau domba ini kan ya bulunya kayak gini lah, gembel. Kalau yang kambing itu kan dia lebih halus. Sama pakan Mas biasanya. Jadi kalau yang domba gini kan dia pakannya rumput. Sementara kalau yang kambing itu dia lebih ke daun-daunan, keramban gitu lah. Ya, Sobat Polgov, hari ini saya sedang ada di base campnya Sekti Muda dan akan ngobrol lebih panjang dengan Mas Komar perihal Sekti Muda dan isu pertanian di Indonesia. Oke Mas Komar, kita ngobrol kenalan dengan Sekti Muda ini. Sekti Muda itu sejak kapan sih Mas dan kenapa kok didirikan Sekti Muda? Sekti Muda itu kita mulai kelas pertama Mas ya, itu Desember 2013. Tapi sebenarnya sebelum ada Sekti Muda itu kita sudah selenggarakan dulu sekolah tani Mas. Sekolah tani. Nah sekolah tani ini kolaborasi beberapa pihak gitu. Jadi ada Pustek UGM, kemudian ada Jenderal Sudirman Center, terus sama Serikat Petani Indonesia. Nah itu kegiatan diselenggarakan sebagai satu tawaran lah, hasil dari kajian teman-teman di Pustek, kemudian teman-teman di SPI, itu. Kita punya banyak masalah di pertanian. Nah, kita harus menjadi bagian dari penyelesaian masalah di pertanian itu. Makanya kemudian diselenggarakanlah sekolah tani. Tapi dalam perkembangannya, karena kita juga punya masalah yang terkait dengan regenerasi petani, ya kita sekalian jalan saja. Kemudian kita buat Sekti Muda, sekolah tani muda. Nah harapannya dari Sekti Muda ini kita menyiapkan teman-teman petani muda, sekaligus teman-teman yang nanti ikut memperkuat teman-teman petani dalam hal pengorganisasian petani. Oke. Berarti apa sih Mas yang jadi bidang di yang ranah yang diolah oleh Sekti Muda ini? Di apa aja? Apakah teknis ataukah? Kalau Sekti Muda sendiri, setelah kita ngelihat serangkaian masalah-masalah di pertanian Mas ya, yang demikian kompleks begitu, akhirnya pendekatan kurikulum untuk pembelajaran Sekti Muda ya kita sesuaikan dengan permasalahan-permasalahan itu. Nah ada tentu permasalahan teknis, tapi selain permasalahan teknis ada juga permasalahan yang lain yang juga penting, yang itu terkait dengan organisasi petani, juga terkait dengan jaringan petani.
Jadi kita ada teknis, kemudian ada organisasi, kemudian ada pengembangan jaringan petani. Nah, jaringan ini arahannya untuk ke jaringan pasar, konsumen begitu, termasuk juga jaringan untuk permodalan untuk pengembangan usaha teman-teman petani. Gitu, Mas. Kalau Sekti Muda sendiri kegiatannya selama ini itu untuk sekolahnya itu setahun berapa kali itu? Kelas ya, kita selenggarakan kelas itu 2 kali setahun, jadi 2 angkatan begitu. Nanti dalam satu angkatan itu ada sekitar 16 kali pertemuan, Mas. Biasanya kita mingguan begitu kita selenggarakan kelas. Terus selain kelas itu kita ada kegiatan kunjungan juga ke teman-teman petani. Kemudian kita ada kegiatan nginep di teman-teman petani, sekaligus kita belajar bareng di sana. Terus ada juga kegiatan bakti tani. Jadi bakti tani ini kita teman-teman setelah belajar begitu, nanti kita main ke satu daerah pertanian, kemudian kita belajar bareng dengan teman-teman petani di sana, sekaligus kita berbagi pengetahuan yang sudah teman-teman pelajari di sana. Jadi misalnya kita buka kelas begitu, Mas, satu angkatan paling satu kelas ya, paling 25-30 teman begitu. Nanti yang mendaftar itu bisa sampai 100 lebih. Nah, sementara ini kita memang belum bisa mengakomodasi semua teman. Nah, itu tentu hambatan tersendiri. Nah, hambatan ini terutama karena memang sumber daya kita, terutama untuk lahan, Mas ya, untuk yang kegiatan pembelajaran itu yang masih terbatas. Paling itu aja sih, Mas. Kalau untuk yang lain-lain sejauh ini tidak masalah. Tapi sejauh ini nggak ada tawaran untuk kerjasama atau apa gitu dari pihak luar, Mas? Ya, tawaran adalah tentu ya, karena namanya kita jalan dari 2013 sampai sekarang sudah 11 angkatan. Artinya ya cukup banyak lah yang kemudian mengenal Sekti Muda, tawaran ada lah yang masuk. Tapi kan di Sekti Muda ini kita punya 3 prinsip yang kemudian jadi pegangan kita ya, Mas ya. Jadi ada kemandirian, kemudian kebersamaan, dan juga kesetaraan. Nah, 3 prinsip ini yang kita juga jadi batasan ketika ada pihak yang pengen kerjasama bareng dengan kita. Jadi kadang itu yang sering kita belum ketemu lah. Artinya belum ketemu dengan pihak yang bekerja sama dengan kita, tapi kemudian juga menghargai prinsip-prinsip yang dibawa oleh teman-teman. Ya, mungkin kita bisa geser, Mas, ngobrolnya di depan kandang ini agak kurang nyaman. Kita bisa nyari tempat duduk yang lebih enak, kita Mas, bisa ngobrol lebih banyak. Mas Umar? Go, Mas. Nah, ini, Mas, ini kita mengembangkan lele juga di sini. Ini kan kita bisa lihat kalau kolamnya kan nggak bau tuh, Mas. Oh, iya, Mas. Kenapa ya? Itu kita manfaatkan limbah yang dari kandang tadi. Kita olah, kita masukkan karung, nanti kita masukkan ke kolam sebelum lelenya masuk. Jadi kita olah seminggu, Mas. Seminggu air pupuk tadi direndam di air, baru kemudian bibit masuk. Tapi selain untuk nggak bau, apa ada fungsi lain? Iya, Mas. Jadi dengan penambahan pupuk itu kita lebih hemat pakan, Mas. Mas, kita ngobrol lebih jauh tentang Sekti Muda. Kalau di sini yang ketika pendidikan di kelas tani itu apa aja ya, Mas, yang diajarkan ya? Di Sekti Muda sebenarnya lebih tepatnya bukan diajarkan sih ya, karena kita di sini kan belajar bareng, Mas ya. Nah, yang kita pelajari bersama itu nanti ada 3 hal besar. Nah, ini nyambung juga sebenarnya ini, Mas. Jadi kita di Sekti Muda ini punya kebiasaan begitu, setiap kelas itu kita selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya ini dalam 3 stansa ya. Nah, dari Indonesia Raya inilah yang kemudian kita pelajari bersama. Jadi di Indonesia Raya ini kan ada bait di situ, hiduplah tanahku, kemudian hiduplah negeriku, dan setelah itu bangsaku, rakyatku semuanya. Nah, di konteks hiduplah tanahku, itu kita belajar teknis, Mas. Kita belajar teknis bagaimana caranya kita bisa menghidupkan kembali tanah kita. Nah, setelah kita belajar teknis, kita kemudian masuk ke tahap berikutnya,
tentang hiduplah negeriku. Nah, negeri ini sebagai gambaran satu lembaga, satu organisasi. Nah, kita belajar tentang organisasi, tentang administrasi, kemudian tentang manajemen. Itu yang kita pelajari di sana. Nah, berikut setelah itu kan ada bangsaku, rakyatku, semuanya. Nah, bangsaku ini kita pahami sebagai satu unit kerja yang produktif, Mas. Artinya kita punya pemahaman bahwa namanya bangsa itu harus produktif. Kalau satu bangsa dia tidak produktif, ya kita tinggal nunggu kehancurannya saja. Artinya memang ketika kita berharap bahwa ini bisa berkelanjutan sebagai satu bangsa, kita harus melakukan satu kegiatan yang produktif. Nah, di sini kita belajar bareng untuk menyelenggarakan satu kegiatan produktif secara kolektif di teman-teman komunitas Sekti Muda ini. Jadi 3 hal itu yang kita pelajari. Kita belajar teknis, kemudian kita belajar tentang organisasi, administrasi, manajemen. Kemudian yang berikutnya kita belajar tentang jaringan. Berikut di situ juga tentang bagaimana kita menyelenggarakan satu kegiatan produktif. Nah, di situ tentu jaringan jadi hal penting, Mas ya. Bagaimana membangun jaringan pasar, bagaimana membangun jaringan sumber daya. Nah, itu yang kita belajar bareng-bareng di Sekti Muda. Jadi akhirnya para katakanlah alumni yang telah belajar di Sekti Muda ketika akhirnya balik ke daerahnya itu termasuk yang akan menguatkan jaringan itu tadi ya, Mas? Iya, Mas, persis, Mas. Jadi kalau misalnya kita membuat jaringan, kemudian memperkuat jaringan, begitu itu kan sebenarnya kita sedang berusaha untuk menghimpun sumber daya. Kemudian kita membagikan sumber daya yang sudah terhimpun tadi supaya lebih optimal kekuatan dari sumber daya yang terhimpun tadi. Nah, di kelas ini kan kita sama dengan menghimpun sumber daya ini, Mas. Nah, setelah sumber daya yang terhimpun ini ketika ke daerah masing-masing, itu kan sama dengan kita membagi atau mendistribusikan sumber daya ke daerah masing-masing. Nah, nanti teman-teman di daerah masing-masing setelah mereka kembali dari Jogja, itu kemudian menyelenggarakan Sekti Muda di tempat masing-masing. Oke, Mas, kalau aku lihat ini kan dari banyak daerah. Aku pikir juga pasti para peserta ini punya banyak latar belakang masing-masing dan ketika datang juga mungkin punya niat atau motif ketika belajar itu beda-beda. Itu bagaimana prosesnya di Sekti Muda? Ya, sisi positif dari keberagaman ini kan kemudian menjadi satu kekuatan sumber daya tersendiri. Artinya dengan latar belakang yang beragam, pengalaman pengetahuan teman-teman juga beragam, kita punya banyak sumber pengetahuan. Seperti tadi yang kita sampaikan bahwa Sekti Muda ini kan platform pembelajaran. Dengan cara kita belajar bersama, kita berbagi pengetahuan, kemudian dari proses itu kita bersama-sama meningkatkan kapasitas masing-masing. Sisi positifnya di situ, kita lebih kuat dari sisi sumber pengetahuan. Proses kita jalani, terus tujuan Sekti Muda ini kan sebenarnya ya sama dengan tujuan Indonesia gitu loh. Nah, gambaran besarnya sih kita bisa lebih dekat dengan tujuan itu. Nah, untuk supaya kita bisa lebih dekat dengan apa yang kita harapkan, tentu kita harus memperkuat jaringan. Nah, dengan yang proses yang kita sudah jalani ini, saya yakin Sekti Muda nantinya bisa hadir di seluruh Indonesia, Mas. Minimal di kabupaten lah, minimal di kabupaten. Sebagian besar teman-teman ketika ngelihat Sekti Muda, itu yang langsung tergambar itu adalah kelas taninya, Mas. Ada satu kelas untuk pendidikan taninya. Padahal sebenarnya kelas tani ini hanya pengantar awal saja, Mas. Jadi kita ada beberapa tahapan lah. Jadi pertama kelas tani itu tadi. Nah, nanti setelah teman-teman selesai kelas tani, harapannya kan teman-teman ini kemudian praktek tani secara kolektifnya itu. Nah, ketika praktek tani secara kolektif, tentu teman-teman akan terhubung dengan jejaring petani yang ada di sekitar teman-teman berkegiatan. Nah, ketika teman-teman terhubung dengan teman-teman petani yang lain, ini harapan kita
kita bisa menginisiasi satu organisasi tani, dan terutama di sisi ekonominya, artinya kelembagaan ekonomi lah, arahnya ke koperasi tani. Nah ini di wilayah produsen. Nah ketika proses distribusi ini kita sudah jalan begitu, tentu kita harus masuk ke wilayah distribusi. Nah di wilayah distribusi ini kita akan nyambung dengan teman-teman konsumen. Terima kasih Mas Komar atas obrolan kita di kesempatan kali ini. Ya Sobat Polgov, itu tadi obrolan dengan Mas Komar. Dari awal kita cerita soal Sekti Muda, bagaimana latar belakangnya seperti apa, dan ternyata langkahnya sudah cukup panjang dan ternyata masih panjang lagi. Karena perjuangan untuk katakanlah untuk memajukan ataupun meningkatkan kesejahteraan dan seperti tujuan bersama tadi memajukan kehidupan bangsa itu persis seperti yang direncanakan Sekti Muda, ternyata bukan sprint atau jalan cepat, tapi harus secara bersama, maraton, menyeluruh seperti itu. Baik Mas, Mas Komar, ini terakhir, kalau ada teman-teman yang pengen gabung dengan Sekti Muda gitu, gimana sih caranya? Boleh diceritakan? Sekti Muda terbuka, artinya nanti teman-teman bisa ngikuti di Instagram kita. Kita biasa ada open recruitment, pengumuman di situ, teman-teman bisa gabung di sana. Dan memang ketika teman-teman muda tertarik untuk bertani, saran saya teman-teman harus nyari teman. Akan berat untuk teman-teman muda mulai bertani kalau nggak ada teman. Nah kita di Sekti Muda ini ya kita siap untuk menemani teman-teman muda yang pengen bertani. Itu Mas. Terima kasih banyak Mas. Oke. Terima kasih Sobat Polgov sudah menyaksikan serial obrolan kali ini sampai akhir. Jangan lupa untuk terus menyaksikan diskusi Polgov Talks lainnya melalui kanal-kanal media sosial Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada di @dppugm. Saya Marhain undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.